Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Desti Merdeka Putri dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bab ke-9 dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu keamanan informasi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah keamanan informasi. Keamanan informasi atau information security digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuan dari keamanan informasi sendiri terdapat 3 tujuan. Yang pertama ada kerahasiaan, kedua ada ketersediaan, dan yang ketiga ada integritas. Berikutnya yaitu ada manajemen keamanan informasi. Manajemen tidak hanya diharapkan untuk menjaga agar sumber daya informasi aman, namun juga diharapkan untuk menjaga perusahaan tersebut agar tetap berfungsi ketika terjadi suatu bencana maupun jebolan sistem keamanan dalam perusahaan. Berikutnya ada manajemen keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi terdiri atas 4 tahap, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi ancaman, yang kedua yaitu ada mendefinisikan risiko, yang ketiga ada menentukan kebijakan keamanan, dan yang keempat ada mengimplementasikan pengendalian. Terdapat pilihan lain untuk merumuskan kebijakan keamanan informasi suatu perusahaan. Pilihan ini telah menjadi populer pada beberapa tahun belakangan ini, dengan munculnya standar atau tolak ukur keamanan. Tolak ukur keamanan adalah tingkat keamanan yang disarankan yang dalam keadaan normal harus menawarkan pelindungan yang cukup terhadap gangguan yang terotorisasi. Selanjutnya itu ada ancaman. Ancaman keamanan informasi atau information security threat adalah organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensial untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal mencakup semuanya, termasuk pekerja, konsultan, kontraktor, dan bahkan mitra bisnis dalam perusahaan. Ancaman internal diperkirakan memiliki potensi yang lebih tinggi dalam menghasilkan kerusakan yang lebih serius dibandingkan dengan ancaman eksternal. Yang kedua yaitu ada tindakan kecelakaan dan disengaja. Tidak semua ancaman merupakan tindakan disengaja yang dilakukan dengan tujuan mencelakai. Beberapa merupakan kecelakaan yang disebabkan oleh orang yang berada di dalam maupun di luar perusahaan. Berikut ini merupakan jenis ancaman yang berada di keamanan informasi. Yang pertama ada virus. Virus adalah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri dan juga dapat menempelkan salinan dirinya pada program dari boot sektor lain. Yang kedua yaitu ada worm. Worm dapat menyebarkan salinannya melalui email. Yang ketiga ada Trojan horse atau kuda Troya. Trojan horse ini menyebarkannya sebagai suatu perangkat yang dapat menghasilkan perubahan-perubahan yang tidak diinginkan dalam fungsionalitas sistem tersebut. Yang keempat ada adware. Adware sendiri dapat memunculkan pesan-pesan iklan yang dapat mengganggu. Yang kelima ada spyware. Spyware sendiri adalah mengumpulkan data dari mesin pengguna. Berikutnya ada risiko. Risiko keamanan informasi atau information security risk didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Risiko-risiko ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi. Yang kedua ada penggunaan tidak terotorisasi. Yang ketiga ada penghancuran yang tidak terotorisasi. Dan yang keempat ada modifikasi yang tidak terotorisasi. Lalu berikutnya ada persoalan e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik telah memperkenalkan suatu permasalahan keamanan baru. Masalah ini bukanlah perlindungan data, informasi, dan peranti lunak, tapi pelindungan dalam pemalsuan kartu kredit. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan kartu kredit yang utama telah mengimplementasikan program yang ditujukan secara khusus untuk keamanan kartu kredit. Berikut terdapat 2 cara untuk mengatasi perlindungan dari pemalsuan kartu kredit. Yang pertama ada kartu kredit sekali pakai. Kartu kredit sekali pakai ini bekerja dengan cara saat kartu ini digunakan oleh bukan penggunanya, ia akan memperoleh angka acak dari situs web perusahaan kartu kredit yang bukan merupakan nomor dari kartu kredit. Lalu, dari pelanggan dapat langsung melaporkannya ke perusahaan kartu kredit tersebut. Yang kedua ada praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Terdapat 10 praktik keamanan. Yang pertama ada memasang dan memelihara firewall. Yang kedua ada memperbarui keamanan. Yang ketiga ada melakukan enskripsi pada data yang disimpan. Yang keempat ada melakukan enskripsi pada data yang dikirimkan. Yang kelima ada menggunakan dan memperbarui peranti lunak antivirus. Yang keenam ada membatasi akses data kepada orang yang ingin tahu. Yang ketujuh ada memberikan ID unik kepada setiap orang yang mudah mengakses data. Yang kedelapan ada memantau akses data ID unik. Yang kesembilan ada tidak menggunakan kata sandi default yang disediakan oleh vendor. Dan yang 10 ada secara teratur menguji sistem.
Selanjutnya itu ada manajemen risiko. Risiko dapat dikelola dengan cara mengendalikan maupun menghilangkan risiko atau mengurangi dampaknya. Pendefinisian risiko terdiri atas 4 langkah. Yang pertama ada identifikasi aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Yang kedua ada menyadari risikonya. Yang ketiga ada menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Dan yang keempat ada menganalisis kelemahan perubahan tersebut. Tingkat keparahan dampak dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu ada dampak yang parah, ada dampak signifikan, dan dampak minor. Setelah analisis risiko diselesaikan, hasil temuan sebaiknya didokumentasikan dalam laporan analisis risiko yang mencakup 8 informasi, yaitu yang pertama ada deskripsi risiko, yang kedua ada sumber risiko, yang ketiga ada tingginya tingkat risiko, yang keempat ada pengendalian yang diterapkan di risiko tersebut, yang kelima ada para pemilik risiko tersebut, yang keenam ada tindakan yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko tersebut, yang ketujuh ada jangka waktu yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko, dan yang kedelapan ada apa yang telah dilaksanakan untuk mengatasi risiko tersebut. Berikutnya yaitu ada kebijakan keamanan informasi. Terdapat 5 fase dalam kebijakan keamanan informasi. Yang pertama ada fase 1, yaitu inisiasi proyek. Inisiasi proyek merupakan tim yang menyusun kebijakan keamanan dibentuk. Jika komite pengawas MIS tidak dapat melaksanakan tanggung jawab untuk mengawasi proyek, maka suatu komite pengawas akan dibentuk untuk mencakup manajer dari wilayah-wilayah di mana kebijakan tersebut diterapkan. Berikutnya ada fase kedua, yaitu penyusunan kebijakan. Pada fase 2 ini, tim proyek akan berkonsultasi dengan pihak yang berminat dan terpengaruh untuk menentukan kebijakan baru. Berikutnya ada fase yang ketiga, yaitu konsultasi dan persetujuan. Pada fase 3 ini, tim proyek akan berkonsultasi dengan manajemen untuk mendapatkan pandangan mengenai berbagai persyaratan kebijakan. Berikutnya ada fase keempat, yaitu kesadaran dan pendidikan. Dalam fase 4 ini terjadi program pelatihan kesadaran dan edukasi kebijakan yang dilaksanakan dalam unit-unit organisasi tersebut. Berikutnya fase kelima, yaitu penyerbaluasan kebijakan. Pada fase kelima ini, kebijakan tersebut akan disebarluaskan ke seluruh unit organisasi di mana kebijakan tersebut akan diterapkan. Berikutnya yaitu ada pengendalian. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Terdapat 3 pengendalian, yaitu yang pertama ada pengendalian teknis. Pengendalian teknis merupakan pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dapat dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Yang kedua yaitu ada pengendalian formal. Dalam pengendalian formal ini mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Berikutnya pengendalian yang ketiga ada pengendalian informal. Dalam pengendalian informal ini mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Selanjutnya yaitu ada mencapai tingkat pengendalian yang tepat. Pengendalian harus membuat sistem aman tanpa mengurangi kenyamanan pelanggan. Pengendalian yang dianggap paling baik adalah pengendalian teknis. Selanjutnya yaitu ada dukungan pemerintah dan industri. Beberapa organisasi pemerintahan dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditujukan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Beberapa standar ini berbentuk tolak ukur yang telah diidentifikasi sebelumnya sebagai penyedia strategi alternatif untuk manajemen risiko. Lalu berikutnya ada peraturan pemerintah. Pemerintah, baik di Amerika Serikat maupun Inggris, telah menentukan standar dan menetapkan peraturan yang ditujukan untuk menanggapi masalah. Beberapa di antaranya adalah yang pertama ada standar keamanan komputer pemerintahan Amerika Serikat, yang kedua ada Undang-Undang Anti-Terorisme, Kejahatan, dan Keamanan Inggris. Berikutnya ada sertifikasi profesional. Pada mulai tahun 1960-an, profesi TI mulai menawarkan program sertifikasi. Terdapat 3 contoh dalam mengilustrasikan cakupan dari program-program ini, yaitu yang pertama ada Asosiasi Audit, Sistem, dan Pengendalian, yang kedua ada Konsorsium Sertifikat Keamanan Sistem Informasi Internasional, dan yang ketiga ada Institut SENS. Selanjutnya yaitu ada manajemen keberlangsungan bisnis. Manajemen keberlangsungan bisnis atau Business Continuity Management atau disingkat dengan BCM adalah aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi. Banyak perusahaan telah menemukan bahwa dibandingkan sekedar rencana kontingensi besar, pendekatan yang terbaik adalah merancang beberapa rencana yang menjawab beberapa kontingensi yang spesifik. Sumber rencana yang umum mencakup yang pertama ada rencana darurat, kedua ada rencana cadangan, dan yang terakhir ada rencana catatan penting. Yang pertama yaitu ada rencana darurat. Dalam rencana darurat menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi.
Yang kedua ada rencana cadangan. Perusahaan harus mengatur agar fasilitas komputer cadangan tersedia seandainya terjadi sesuatu. Cadangan dapat diperoleh melalui redundansi, keberagaman, dan mobilitas. Yang ketiga ada catatan rencana penting. Rencana catatan penting menentukan cara bagaimana catatan penting tersebut harus dilindungi. Berikutnya ada meletakkan manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya. Manajemen keberlangsungan bisnis merupakan salah satu bidang pengguna komputer di mana kita dapat melihat perkembangan besar. Tersedia pula rencana dalam paket, sehingga perusahaan dapat mengadaptasinya ke dalam kebutuhan khususnya. Sekian dari saya, maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.